Ekonomi adalah ilmu sosial yang dibangun untuk memecahkan suatu masalah sederhana, yaitu memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya di bumi ini sangat terbatas. Kapitalisme akan memproduksi barang sesuai dengan permintaan pasar dengan cara yang dianggap optimal oleh investor dan manajer. Sedangkan sosialisme akan memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan dengan cara yang dianggap optimal oleh pemerintah. Namun dengan adanya ekonomi, kehidupan manusia akan selalu bertumbuh meski dengan sumber daya terbatas. Pertumbuhan ekonomi diukur sebagai perubahan dalam output ekonomi atau yang biasa disebut dengan produk domestik bruto atau PDB. Dan biasanya negara-negara maju menargetkan pertumbuhan jangka panjang sekitar 2-3%. Seluruh negara di dunia secara keseluruhan memiliki tingkat pertumbuhan PDB di atas 3% selama 5 dekade terakhir. Negara ekonomi yang sedang berkembang seperti Tiongkok berusaha untuk mengejar ketertinggalan dari pertumbuhan ekonomi negara maju. Tiongkok telah bertanggung jawab untuk mengangkat lebih dari 1 miliar warganya keluar dari kemiskinan berkat pertumbuhan ekonominya yang pesat selama 3 dekade terakhir. Oleh karenanya, mengejar pertumbuhan ekonomi akan berdampak baik bagi negara yang melakukannya. Namun dampak buruknya adalah pada masalah sumber daya. Bumi ini memiliki banyak sekali sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Namun dengan ketersediaannya yang terbatas, manusia harus mampu menggunakannya dengan sebaik dan seefisien mungkin. Beberapa ahli menyarankan untuk ekonomi zero growth atau pertumbuhan nol untuk mengurangi penggunaan sumber daya. Namun gagasan ini tidak cocok diterapkan oleh negara berkembang karena mereka perlu meningkatkan kehidupan seluruh warganya. Negara maju telah dinilai mengeksploitasi sumber daya untuk kekayaan mereka sendiri, maka tidak adil jika harus menerapkan ekonomi zero growth. Bagaimanapun, saat ini dunia telah tumbuh dalam ketidaksetaraan. Setiap negara di dalamnya akan ada orang yang berlebihan kekayaan, dan ada pula yang berusaha semaksimal mungkin untuk dapat makan. Jika negara di seluruh dunia menerapkan ekonomi zero growth, maka satu negara akan memiliki banyak, sedangkan masih ada yang kekurangan. Sejatinya, ekonomi dapat tumbuh tanpa batas. Yang perlu dipersiapkan oleh ekonom adalah solusi luar biasa agar sumber daya tetap terjaga, meski ekonomi terus bertumbuh. Beberapa negara maju telah merancang kebijakan untuk mengurangi emisi dan polusi. Jika pertumbuhan ekonomi global terus berlanjut pada tingkat saat ini hingga tahun 2050, kita akan memiliki 2-3% kenaikan PDB. Ini berarti emisi dan polusi juga akan meningkat 2-3 kali lebih tinggi. Solusi yang ditawarkan adalah berinvestasi pada energi terbarukan. Namun energi terbarukan tidak dapat diterapkan di semua negara, terlebih negara berkembang dan miskin. Ada 2 cara umum agar ekonomi dapat mencapai pertumbuhan, yaitu dengan membuat lebih banyak produk atau membuat produk menjadi lebih baik. Jika ekonomi lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi dengan memproduksi barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik, maka sumber daya tidak akan menjadi masalah. Karena produsen akan memikirkan alternatif-alternatif lain untuk mencari bahan suatu produk tanpa menghabiskan salah satu sumber daya. Misalkan, alih-alih hanya memproduksi kabel, lebih baik beralih ke memproduksi mobil yang akan menghasilkan lebih banyak nilai untuk setiap unit input bahan baku. Dan jika beralih ke memproduksi jam tangan mewah, maka akan menghasilkan lebih banyak nilai per unit input. Maka dari itu, daripada membangun hal-hal yang berharga yang kita bisa, bahan yang tersedia untuk kita bisa memilih untuk tidak membangun hal-hal yang dengan sengaja mengorbankan kualitas demi harga murah. Pakaian sekali pakai dan bangunan yang tidak dibangun dengan baik adalah contohnya. Mereka dibuat dengan material atau bahan yang sama, namun berimbas pada kesia-siaan pada akhirnya. Saat ini di dunia kita memiliki ekonomi digital. Beberapa bisnis di dunia saat ini menghasilkan layanan yang praktis, tidak menggunakan sumber daya marginal. Misalnya adalah video yang diunggah pada situs YouTube. Biasanya pemilik akun hampir tidak menggunakan sumber daya yang terbatas untuk membuat dan membagikan video. Nilai yang diberikan dari sebuah video, betapapun kecilnya, akan tetap berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan dapat ditingkatkan tanpa henti, tanpa mengalami keterbatasan dunia. Kekuatan pasar sangat mendorong pertumbuhan ekonomi digital, namun tidak untuk hal yang lain seperti industri fashion dan kuliner. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah mengukur masalah ekonomi ini. PDB telah dilengkapi dengan semua jenis ukuran yang berbeda, seperti PDB per kapita, PDB yang disesuaikan dengan daya beli, PDB yang disesuaikan dengan inflasi. Kita dapat menambahkan elemen baru,
yaitu PDB disesuaikan dengan sumber daya. Jika kita membagikan PDB dengan penggunaan material, maka akan menghasilkan PDB per sumber daya, meskipun beberapa ekonom menyebut rumus ini sebagai produktivitas material. Jika ekonomi menumbuhkan PDB dan menggunakan sumber daya yang sama, produktivitas materialnya akan meningkat. Jika suatu perekonomian menggunakan lebih banyak sumber daya tetapi PDB-nya tetap sama, maka produktivitas materialnya menurun. Sebuah data menunjukkan produktivitas material telah meningkat di sebagian ekonomi. Langkah terbaik yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kekurangan ini adalah dengan memberlakukan kebijakan mempromosikan produktivitas material, memilih pemerintah yang memberikan pertumbuhan produktivitas, dan kemudian kita dapat mengejar pertumbuhan tanpa batas di dunia yang terbatas ini.